Sejarah asal-usul kampung adat Dukuh. Dalam cerita lisan atau tutur tinular, Syekh Abdul Jalil adalah keturunan Prabu Siliwangi. Di masa kecilnya sebelum dewasa mempunyai kelebihan tersendiri dari kebanyakan orang-orang biasa pada zamannya, sehingga pada masa itu Syekh Abdul Jalil sudah berkelana hingga mancanegara sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah Syekh Abdul Jalil bertemu dengan guru yang mendalami ilmu keislaman sampai berhasil. Sesudah berhasil menimba ilmu dari gurunya, ia ditugaskan kembali ke Nusa Jawa, tetapi Syekh Abdul Jalil menolak dengan menjawab bahwa saya tidak mau lagi pulang ke Nusa Jawa. Terus apakah karena kamu seandainya meninggal ingin dimandikan dengan air suci dari sini dan mau dikuburkan dengan tanah suci dari sini? Kalau sekiranya begitu bawa tanah dan air suci ini, tempat tinggal untuk menyebarkan ilmu keislamanmu, maka kamu harus menanamkan air suci ini dan menaburkan tanah ini di tempat tersebut, Kampung Dukuh. Dalam kisah tradisi yang dipercayai masyarakat setempat bahwa yang berjasa sebagai pendiri Kampung Dukuh adalah Syekh Abdul Jalil atau Lebe Wartakusumah yang tidak lain adalah ayah dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Menurut cerita pada abad ke-17, Rangga Gempol II yang saat itu menjadi Bupati Sumedang yang berada di bawah kekuasaan Mataram, menghadap penguasa hakim atau penghulu atau kepala agama pengganti yang telah meninggal. Suitan mengatakan bahwa penghulu pengganti tidak usah dicari jauh-jauh karena orang tersebut ada di pedesaan Pasundan. Rangga Gempol II kemudian mencari orang yang dimaksud dan akhirnya bertemu dengan Syekh Abdul Jalil, pemimpin sebuah pesantren yang mempunyai murid-murid cukup banyak. Syekh Abdul Jalil bersedia menjadi hakim atau penghulu atau kepala agama dengan syarat entong ngarempak syara, yang artinya jangan melanggar syara, hukum atau ajaran Islam, seperti membunuh, merampok, mencuri, perzinahan dan sebagainya. Dan apabila syarat tersebut tidak diindahkan, maka jabatan sebagai penghulu akan segera diletakkan. 12 tahun sejak pengangkatan menjadi penghulu dan selama itu aturan-aturan agama tidak ada yang melanggar. Akan tetapi ketika Syekh Abdul Jalil berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Sumedang kedatangan utusan Banten yang meminta agar Sumedang tidak tunduk dan memberi upeti ke Mataram, tetapi tunduk ke Banten dan bersama-sama memerangi Mataram. Rangga Gempol II marah dan utusan Banten Jagasatru malah dibunuh atas perintahnya. Mayat itu dibuang ke hutan agar tidak diketahui oleh Banten dan Syekh Abdul Jalil. Walau bagaimanapun kuatnya menutupi rahasia, akhirnya peristiwa pembunuhan itu diketahui Syekh Abdul Jalil sekembali dari Mekah dari informasi temannya Ki Suta. Kemudian ia langsung meletakkan jabatan sebagai penghulu Sumedang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Walaupun Rangga Gempol II mohon maaf dan berjanji tidak akan pernah melakukan pelanggaran syara lagi, Syekh Abdul Jalil tetap dengan pendiriannya untuk meninggalkan jabatan itu. Sebelum meninggalkan Sumedang, ia sempat berkata, sebentar lagi Sumedang akan diserang oleh Banten. Ternyata perkataannya terbukti. Pada hari Jumat bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Sumedang diserang oleh Banten yang dipimpin oleh Ciliwidara dan Sumedang mengalami kehancuran. Syekh Abdul Jalil kemudian pergi ngalanglang buana, mengelilingi atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari tempat bermukim yang dirasa cocok untuk dijadikan tempat menyebarkan ilmu dan agamanya. Di setiap tempat yang disinggahinya ia selalu bertapakur, memohon petunjuk Allah untuk mendapatkan tempat yang cocok dan tenang dalam beribadah dan menjalankan atau mengajarkan agamanya. Pada tanggal 12 Maulud bulan Alif, tidak ada keterarigan yang pasti mengenai tahun yang tepat. Ketika selesai tapakur di Tonjong, ia mendapatkan petunjuk di langit berupa sinar sagede galuguran kawung atau sebesar pohon aren. Sinar tersebut bergerak menuju suatu arah tertentu, yang kemudian diikuti oleh Syekh Abdul Jalil dan berhenti di suatu daerah di antara Sungai Cimangke dan Cipasarangan. Daerah tersebut ternyata telah dihuni oleh suami istri yang bernama Aki, kakek, dan nini, nenek.
Chandra Diwangsa, Syekh Abdul Jalil bermukim di tempat tersebut dan dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai cikal bakal Kampung Dukuh. Diperkirakan, Syekh Abdul Jalil mulai menempati Kampung Dukuh pada tahun 1685. Menurut buku Babat Pasundan, diterbitkan 1960, penyerangan Ciliwidara, Banten, ke Sumedang terjadi pada tahun 1678, sedangkan pembabaran Syekh Abdul Jalil yang tercatat dalam buku yang disimpan Kuncen memakan waktu lebih dari 7 tahun. Menurut cerita, nama Dukuh diambil dari bahasa Sunda yang berarti tukuh, kukuh, patuh, teguh, dalam mempertahankan apa yang menjadi miliknya, atau taat dan sangat patuh menjalankan tradisi warisan nenek moyang. Menurut penuturan 2006, Lukmanu Hakim, Juru Kunci, Kuncen, Kampung Dukuh istilah Dukuh Lurah Cijambe, yaitu Uung Supriyadin. Nama Dukuh dikenal kira-kira pada tahun 1901, yaitu pada waktu berdirinya Desa Cijambe. Sebelum tahun 1901 tidak dapat keterangan apa nama kampung tersebut. Sejak berdiri sampai sekarang, Kampung Dukuh sudah 2 kali dibumi hanguskan. Peristiwa pada tahun 1949, yaitu pada masa agresi Belanda yang kedua, perkampungan dibakar sendiri oleh penduduk karena takut jatuh ke tangan penjajah. Kedua, pada masa terjadinya pemberontakan D2, T2, dalangnya Kartosuwiryo. Pembakaran dilakukan oleh pemerintah karena Kampung Dukuh yang tanahnya subur dikhawatirkan akan dijadikan basis oleh pasukan D2, T2. Kemudian baru-baru ini terjadi peristiwa kebakaran pada tahun 2006 yang menyebabkan hampir semua bangunan rumah habis terbakar. Berkat swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah dibangun kembali Kampung Dukuh dengan tradisi yang tetap melekat kuat dalam proses pembangunan tersebut. Kampung Dukuh merupakan kesatuan pemukiman yang mengelompok, terdiri atas beberapa puluh rumah yang berjajar pada kemiringan tanah yang bertingkat. Pada tiap tingkatan terdapat sederetan rumah yang membujur dari arah barat ke timur. Letak antar rumah hampir berdempetan, sehingga jalan kampung terletak di sela-sela rumah penduduk berupa jalan setapak. Kampung Dukuh terdiri atas 2 daerah pemukiman, yaitu Dukuh Luar, Dukuh Landah, atau bawah, dan Dukuh Dalam, Dukuh Tonggoh atau atas. Selain Dukuh Luar dan Dukuh Dalam, terdapat wilayah lain yang bernama Tanah Karomiyah, Tanah Keramat. Di dalam wilayah Tanah Karomah terdapat Makam Karomah, Makam Keramat. Di antara ketiga wilayah itu dibatasi oleh pagar tanaman. Dukuh Dalam terdiri atas 42 rumah, dengan bentuk arah membujur dan bahan bangunan yang sama. Jumlah ini tetap karena tidak ada lagi tanah kosong yang bisa dijadikan tempat berdirinya sebuah rumah. Terdapat peraturan-peraturan yang mengikat penduduk berupa peraturan tidak tertulis atau bersifat tabu. Misalnya, tidak boleh menjulurkan kaki ke arah makam keramat yang ada di sebelah utara kampung, tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh menggunakan barang-barang elektronik, dan tidak boleh membuat rumah lebih bagus daripada tetangganya. Dukuh Luar merupakan bagian dari kampung yang berada di luar batas Tanah Karomah. Segala peraturan tidak berlaku dengan ketat. Bahkan dalam perkembangan sekarang sudah banyak dijumpai bangunan-bangunan yang memakai bahan-bahan yang didukuh dalam tabu untuk dipakai, misalnya genteng, kaca, papan. Walaupun demikian, arah rumah-rumah masih tetap dari timur ke barat dan pintu rumah tidak menghadap ke makam keramat. Adat istiadat yang masih dan sudah tidak berlaku. Sesuai dengan perkembangan zaman kebudayaan di masyarakat kampung adat Dukuh, ada yang masih berlaku dan ada juga yang sudah tidak berlaku. Begitu banyak kebudayaan masih berlaku di masyarakat kampung Dukuh Garut. Mereka juga melaksanakan upacara moros sebagai wujud masyarakat adat untuk memberikan hasil pertanian kepada pemerintah setempat. Ciri khas lainnya hingga kini sama sekali tidak terpengaruh oleh kemajuan zaman, bahkan nyaris tidak mengenal perkembangan iptek.
Kawasan Kampung Dukuh seluas 10 hektar terdiri 7 hektar wilayah merupakan lahan kosong atau lahan produksi. Terdapat pula areal yang dikenal wilayah Karomah sebagai lokasi makam Syekh Abdul Jalil. Di Kampung Dukuh Dalam hanya terdapat 42 rumah dan bangunan masjid, dihuni 40 kepala keluarga, kakak, atau 172 orang. Sedangkan Kampung Dukuh Luar dihuni 70 kakak, dengan mata pencaharian utamanya bertani, beternak ayam, bebek, kambing, domba, kerbau, serta memelihara ikan dan usaha penggilingan padi. Pola budaya aspek non-fisiknya berupa ritual budaya antara lain 1. Ngahaturan tuang, menawari makan, merupakan adab masyarakat kepada pengunjung dari luar. Jika memiliki keinginan tertentu seperti kelancaran usaha, perkawinan, jodoh, mereka memberi garam, kelapa, telur ayam, kambing atau lainnya sesuai kemampuan. 2. Nyanggakan, menyerahkan, kegiatan menyerahkan sebagian hasil pertanian kepada kuncen, juru kunci, untuk diberkahi, dan masyarakat pun tidak dibolehkan memakan hasil panennya sebelum melakukan kegiatan nyanggakan. 3. Tilu waktus, 3 waktu, sebagai ritual yang dilakukan kuncen yakni dengan membawa makanan ke dalam bumi alit atau bumi lebet, rumah kecil atau rumah dalam. Untuk tawasul, kuncen membawa sebagian makanan ke bumi alit lalu berdoa, yang biasanya dilakukan pada 1 Syawal, 10 Rayagung, 12 Maulud, 10 Muharram. 4. Manuja, yakni penyerahan bahan makanan hasil bumi kepada kuncen untuk diberikan pada Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bentuk perayaan. 5. Moros, merupakan kebiasaan untuk menyerahkan hasil-hasil bumi yang dimiliki kepada aparat pemerintah seperti lurah dan camat. 6. Cebor 40. Adalah mandi dengan 40 kali siraman air dari pancuran yang dicampur dengan air khusus namun telah diberi doa-doa pada jamban umum. 6. Jaro, merupakan bentuk kegiatan berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil, tapi sebelumnya harus melakukan mandi cebor 40 dan mengambil air wudhu serta menanggalkan semua perhiasan serta menggunakan pakaian yang tidak bercorak. 7. Sawalan, dilakukan pada hari Jumat di rumah kuncen berupa solawatan kamilah jumlah 4.444 kali yang dihitung dengan menggunakan batu. 8. Sebelasan, dilakukan setiap tanggal 11 dalam perhitungan bulan Islam dengan membaca Marekah. Terbang gembrung merupakan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 12 Maulud yang dilakukan para orang tua Kampung Dukuh. 9. Terbang sejak merupakan suatu pertunjukan pada saat perayaan seperti khitanan dan pernikahan, yakni sebagai pertunjukan debus. Terdapat hari-hari penting dan hari besar di Kampung Dukuh antara lain 10 Muharram, 12 Maulud, 27 Rajab, 1 Syawal Idul Fitri serta pada setiap 10 Rayagung, dengan hari pentingnya Sabtu, pelaksanaan ziarah, Rebo Welasan, hari terakhir bulan Safar. Seluruh sumber air yang digunakan masyarakat diberi jimat, keampuhan, sebagai pencelak bala, dan biasanya diwajibkan untuk digunakan mandi. Bahkan pada 14 Maulud dipercaya sebagai hari paling baik untuk menguji dan mencari ilmu kepada para guru. Setelah melakukan cebor 40, juga terdapat tradisi 30 bewah sebagai persiapan menjelang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di samping itu ada juga kebudayaan yang sudah tidak berlaku lagi di masyarakat kampung adat Dukuh, yakni dulu tata krama ketika akan masuk ke kampung adat Dukuh tidak boleh memakai sandal dan ketika hujan tidak boleh memakai payung, tetapi untuk sekarang ini hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tata tertib ziarah bagi laki-laki. Kewajiban dalam ziarah: 1. Mandi. 2. Berwudu. 3. Selama di makam tidak boleh kentut, meludah dan buang air seni atau kencing. Larangan dalam ziarah: 1. Membawa HP. 2. Memakai celana dalam. 3. Celana panjang. 4. Baju kemeja pendek panjang. 5. Baju batik. 6.
Baju koko berbordel. 7. Baju berkerah atau berkancing pada lengan tangan sarung batik. 8. Peci, kopiah hitam. 9. Kaos dalam. 10. Kaos yang berkerah. 11. Sandal, sepatu. 12. Pegawai negeri atau PNS atau pensiunan. 13. Sudah bertunangan.